Halo Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aurelia Melinda Rayani dari Prodi Akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana. Pada saat ini, saya bersama dengan rekan lainnya sedang mengikuti KKN di Padukuhan Kaliwinanglor, Sri Kayangan, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat program kerja pelatihan pencatatan laporan keuangan bagi UMKM. Program ini dibuat sebagai solusi dari masalah yang sering terjadi pada usaha mikro kecil dan menengah atau yang sering disebut dengan UMKM, yaitu masalah manajemen keuangan. Akuntansi digunakan sebagai standar untuk memudahkan UMKM dalam membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Lalu tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar bagi UMKM. Dari mulai tahap pencatatan transaksi hingga laporan akhir sebagai bahan evaluasi secara menyeluruh. Baik, agenda saya pada video kali ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, penjelasan dasar-dasar akuntansi, lalu dilanjutkan dengan pembahasan transaksi pada laporan keuangan. Baik, kita membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Di sini, aset harus sama dengan utang ditambah dengan modal, di mana aset tersendiri merupakan harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Utang merupakan kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Lalu, modal merupakan hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Pembagian kelompok akun. Nah, di sini aset dicontohkan terdiri dari kas, persediaan, piutang, perlengkapan, peralatan, mesin produksi, dan kendaraan. Lalu untuk utang, di sini ada utang usaha, utang bank, utang koperasi, utang ke rekan usaha. Lalu yang terakhir untuk modal, di sini terdapat modal awal, pendapatan, biaya, dan prive. Masuk untuk ke jenis transaksi, di sini ada 7 jenis transaksi, di mana yang pertama merupakan penanaman uang atau modal oleh pemilik, lalu pengaruhnya aset dan modal akan bertambah. Lalu jenis transaksi yang kedua merupakan pembelian tunai. Nah, di sini aset bertambah dan aset kas berkurang. Nah, ini sesuai dengan yang dibeli. Lalu untuk yang ketiga, pembelian kredit, di sini aset akan bertambah dan utang juga akan bertambah. Lalu yang keempat, penerimaan pendapatan atau penghasilan, di sini pengaruhnya aset bertambah dan modal juga akan bertambah. Lalu jenis transaksi yang kelima ada pembayaran utang, di sini baik aset dan utang itu berkurang. Lalu yang keenam ada pembayaran beban, di sini aset dan modal juga berkurang. Nah, yang terakhir ada pengambilan uang untuk pribadi. Nah, pengaruhnya di sini aset akan berkurang dan juga modal akan berkurang. Baik, masuk untuk siklus pencatatan akuntansi. Nah, di sini ada 5 proses. Yang pertama, mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Lalu yang kedua, melakukan penyusunan neraca saldo awal, di mana neraca saldo awal ini berisi aset, utang, dan modal yang dimiliki pada awal periode atau pada awal bulan. Lalu yang ketiga, ada membuat jurnal atau mencatat transaksi usaha ke dalam kertas kerja persamaan akuntansi atau KKPA. Lalu yang keempat, ada menyusun laporan laba rugi. Dan yang terakhir, menyusun laporan posisi keuangan. Baik, di sini merupakan transaksi usaha yang akan coba kita selesaikan. Di sini untuk 1 Juni ada modal disetor, hingga pada akhir Juni terdapat modal yang diambil oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Baik, kita masuk ke neraca saldo awal. Pada bagian sebelah sini bisa langsung dituliskan untuk nama UMKM-nya, lalu di sebelah sini untuk periode bisa langsung dituliskan untuk bulan keberapa, tahun berapa. Yang saya contohkan merupakan bulan Juni tahun 2021. Baik, lanjut. Untuk di sebelah sini ada nama akun.
Bisa langsung kita tuliskan saja untuk nominalnya, untuk debit kreditnya sesuai dengan keadaan. Nah, di sini saya contohkan untuk kas sebesar 10 juta, untuk bahan baku sebesar 1 juta, lalu untuk persediaan sebesar 2.500.000, lalu untuk peralatan sebesar 1.500.000. Nah, di sini bisa langsung dijumlahkan saja, hasilnya 15 juta. Nah, lalu untuk bagian kredit di sini saya tuliskan modal awal sama dengan total yang ada di debit sebesar 15 juta. Setelah itu kita bisa langsung pindah ke bagian KKPA atau kertas kerja persamaan akuntansi, di mana sama aset sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, di sini saya contohkan untuk tanggal 1 Juni, itu ada transaksi menyetor modal awal, kita tuliskan untuk kas sebesar 20 juta, lalu untuk modal awal juga 20 juta. Lalu transaksi yang kedua, di sini ada membeli mesin. Nah, membeli mesin otomatis peralatan akan bertambah senilai 950.000. Lalu untuk kas juga akan berkurang sebesar 950.000. Karena di sini konteksnya membeli peralatan dengan kas, maka kas akan berkurang. Lalu transaksi yang ketiga di sini ada membeli kemasan. Nah, membeli kemasan ini termasuk dalam kategori perlengkapan. Maka untuk perlengkapan di sini akan bertambah sebesar 170.000. Lalu kas akan berkurang sebesar 170.000. Lalu yang keempat di sini ada transaksi membeli bahan baku. Otomatis bahan baku di sini akan bertambah, nominalnya sebesar 3 juta. Lalu untuk kas nominalnya akan berkurang sebesar sama 3 juta rupiah. Lalu transaksi yang kelima di sini ada mengubah bahan baku menjadi persediaan. Nah, bahan baku yang kita miliki tadi awalnya 3 juta akan berkurang semuanya. Jadi dituliskan minus 3 juta rupiah. Lalu bahan baku tersebut kan diubah menjadi persediaan. Oleh karena itu, persediaan di sini akan bertambah nominalnya sebesar 3 juta rupiah. Lalu selanjutnya untuk transaksi yang keenam di sini ada membeli perlengkapan. Nah, membeli perlengkapan maka otomatis perlengkapan di sini akan bertambah, nominalnya 500.000. Lalu untuk kasnya juga akan berkurang, nominalnya sama sebesar 500.000. Untuk selanjutnya, di sini ada menjual persediaan. Menjual persediaan berarti kita menerima uang kas sebesar 1.200.000. Nah, ini didapatkan dari penjualan bawang merah goreng untuk per kilonya dengan harga 20.000 dikalikan dengan penjualan persediaan sebesar 60 kg. Lalu untuk bagian sebelah sini, untuk persediaan, di sini kita tidak memakai harga jual, melainkan memakai HPP atau harga pokok penjualan. Nah, di contoh tersebut sudah saya tuliskan bahwa HPP itu sebesar 15.000 per kilogramnya. Lalu di sini langsung dikalikan saja, minus 15.000 dikalikan dengan 60 kg, maka hasilnya 900.000. Lalu kita pindah ke bagian sebelah kanan. Di sini maka kita tuliskan untuk pendapatan sebesar 1.200.000. Ini nominalnya sama dengan kas. Lalu untuk HPP di sini nominalnya mengikuti dengan akun persediaan, yakni minus 900.000. Selanjutnya pada 9 Juni masih sama ada menjual persediaan. Di sini untuk kasnya sebesar 1.400.000 didapatkan dari harga jual per kilogramnya 20.000 dikalikan dengan persediaan yang terjual sebesar 70 kg. Lalu untuk persediaan jangan lupa kita memakai harga pokok penjualan atau HPP, lalu kita kalikan dengan persediaan yang terjual yakni 70 kg. Di sini hasilnya 1.050.000. Kita pindah untuk ke sebelah kanan, sama seperti soal yang sebelumnya, di mana pendapatan ini nominalnya akan sama dengan
nominal dari akun kas sebesar 1.400.000. Lalu untuk HPP sama dengan akun persediaan, yakni sebesar 1.050.000. Nah, selanjutnya di sini ada biaya listrik dan air. Nah, karena ini merupakan biaya, maka kita tuliskan biaya di sini sebesar minus 100.000, baik untuk listrik dan air. Lalu untuk kas juga akan berkurang sebesar 100.000, baik untuk listrik dan juga untuk air. Lalu transaksi yang ke-11 di sini ada meminjam uang bank. Nah, meminjam uang bank berarti kita mendapatkan uang, mendapatkan kas. Maka untuk akun kas di sini akan bertambah disesuaikan dengan jumlah pinjamannya. Di sini saya contohkan pinjamannya sebesar 10 juta. Maka di sini kita tuliskan 10 juta. Lalu untuk utang bank di sini akan bertambah sebesar 10 juta rupiah. Transaksi yang ke-12 di sini ada membayar upah. Nah, membayar upah maka di sini biaya akan minus 250.000. Lalu untuk kasnya juga otomatis akan berkurang. Nominalnya sama, 250.000. Nah, transaksi yang terakhir di sini ada mengambil modal. Nah, mengambil modal berarti kan kas berkurang ya. Kasnya berkurang, oleh sebab itu kita tuliskan minus 1.200.000. Nah, nominalnya ini bisa disesuaikan. Lalu kita juga harus menuliskan untuk bagian sebelah kanan di sebelah sini. Ini sama, bagian untuk prive kita tuliskan minus 1.200.000. Nah, setelah semua transaksi sudah tercatat di dalam KKPA ini, lalu kita totalkan, kita jumlahkan untuk masing-masing akun, seperti itu. Lalu setelah itu, kita pisahkan lagi. Untuk total aset, ini berapa jumlahnya, dan untuk total utang dan modal, berapa jumlahnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus sum, lalu kita drag, sama untuk bagian sebelah kanan untuk utang dan modal, juga kita jumlahkan, lalu kita drag. Lalu untuk total aset, di sini kita jumlahkan, bagian sebelah sini kita semua jumlahkan, dapat hasilnya sebesar 29 juta rupiah. Nah, untuk bagian sebelah sini, kita totalkan juga, maka hasilnya sama, sebesar 29 juta rupiah. Nah, untuk total aset dan total utang dan modal di sini harus sama. Selanjutnya, kita pindah ke bagian laporan laba rugi. Di sini kita bisa ambil dari pekerjaan yang sebelumnya, di mana untuk penjualan di sini kita bisa ambil dari pendapatan sebesar 2.600.000. Lalu untuk HPP juga kita bisa ambil dari KKPA di sebelah sini. Nominalnya 1.950.000. Jangan lupa diberi tanda minus. Lalu untuk laba kotor, ini kita jumlahkan saja, 2.600.000 dikurangkan dengan 1.950.000. Maka di sini dapat laba kotor sebesar 650.000. Nah, untuk biaya, di sini semua biaya dimasukkan saja, baik biaya gaji, biaya listrik, biaya air, dan biaya lain-lain. Di sini biaya gaji kita ambil dari KKPA juga. Di sini sebelah sini biaya gaji, listrik, dan air. Nah, lalu kita totalkan untuk semua biaya di sini, maka hasilnya minus 450.000. Lalu setelah itu kita mencari berapa sih laba bersih untuk bulan ini. Nah, caranya dengan mengurangkan laba kotor sebesar 650 dikurangkan dengan total biaya sebesar 450. Nah, di contoh sini kita dapat laba bersih sebesar 200.000 rupiah. Nah, yang terakhir kita pindah ke laporan posisi keuangan. Di sini langsung kita buat kolom aset, utang, dan modal. Nah, untuk aset di sini ada kas. Kasnya didapat dari total kas yang berada di neraca saldo awal dijumlahkan dengan kas yang berada di KKPA. Nah, kasnya di sini kan sebesar 10 juta.
Lalu kita jumlahkan dengan kas yang ada di sini sebesar 26.330.000. Lalu untuk bahan baku, kita ambil juga dari neraca saldo dan KKPA. Di sini bahan bakunya sebesar 1 juta, lalu untuk KKPA di sini 0. Jadi di sini totalnya 1 juta. Perlengkapan persediaan peralatan di sini juga kita langsung saja ambil dari KKPA dan neraca saldo awal. Lalu setelah itu, setelah semua terisi, kita jumlahkan untuk total aset sebesar 44 juta rupiah. Nah, sekarang pindah ke bagian sebelah kanan untuk utang dan modal. Utang usaha di sini dari KKPA tidak ada, 0, maka dituliskan saja 0. Lalu untuk utang bank di sini ada sebesar 10 juta. Lalu untuk total utang di sini berarti jumlahnya sama, 10 juta rupiah. Lalu untuk modal, di sini ada modal awal. Modal awal kita bisa ambil dari neraca saldo awal, di mana nominalnya sebesar 15 juta. Lalu untuk laba bersih, kita ambil dari laporan sebelumnya, yakni laporan laba bersih, laporan laba rugi sebesar 200.000. Lalu untuk prive kita bisa ambil dari KKPA sebesar 1.200.000. Lalu untuk modal pemilik kita bisa ambil dari KKPA juga. Lalu kita totalkan nih semua modal yang ada. Di sini jumlahnya 34 juta. Lalu yang terakhir kita totalkan seluruh utang dan modal. Di sini nominalnya 44 juta. Nah, pastikan untuk total aset dan total utang dan modal di sini sama nominalnya. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai bagaimana cara mencatat laporan keuangan bagi UMKM. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti oleh Bapak Ibu. Terima kasih.